Oke. Nah, mana berita selanjutnya? Lupa deh, mau baca berita, Cok. Wanita. Yang kemarin tuh, yang rame banget yaitu adalah terjadinya kejadian di Itaewon, apa? Itaewon. Gimana sih ngomongnya? Jadi ada tragedi yang terjadi, yaitulah tragedi Halloween. Itu terjadi di Korea. Tragedi Halloween itu sampai menewaskan 156 orang. Wow. Karena berhimpit-himpitan. Dia ada gang, ya kayak gang kecil kali gitu ya. Yang pasti pertama jumlahnya itu tuh karena membludak banget. Ini jalanan bebas, jalanan umum, nggak ada ini loh, kayak nggak ada venue kayak misalnya kayak kemarin Komifuro gitu. Tiketnya tuh maksimal sekian, orangnya tuh muat cuman. Ini kan nggak, karena jalanan, jadi tidak ada batas maksimal. Jadi orang ketika pada saat lagi jalan atau datang ke sana dan dimasuk masa-masa jam-jam peaknya, itu tuh betul-betul padat banget kayak. Nah ini gue bacain mungkin ringkasan ya kali ya. Di sini tuh disebutnya tuh penyebab insiden ini tuh simpang siur banget sampai sekarang. Jadi simpang siur banget dan ada yang bilang karena ada artis, ada yang bilang karena ada orang bule, karena ada yang bilang karena apalagi gitu. Jadi banyak banget insiden-insiden yang simpang siur. Kenapa awal mula mereka bisa terjadi dorong-dorongan kayaknya. Kelihatannya kayak dua jalur, dua lajur gitu kali ya. Maksudnya masuk lewat gang, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini. Mungkin gitu kali ya. Gitu enggak sih? Terus saking padatnya ada yang mulai dorong gitu. Kelihatannya gitu. Terus karena terlalu gitu, gas ingus, bahkan sampai ada yang bilang katanya ada yang ngomongin soal racun lah. Wah, terlalu banyak. Tapi semua masih dalam penyelidikan. Yang pastinya kita berduka cita dengan apa yang terjadi di Itaewon ini ya, yang menewaskan 150 orang, yang menurut gua seharusnya tidak perlu terjadi, dan ini terjadi karena euforia yang tinggi. Pastinya mereka kayak seru terus akhirnya nggak tahu tempatnya tuh udah assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi bang, pagi juga, dan akhirnya tuh udah terlalu wah gitu, terus akhirnya fatal akhirnya terjadinya gitu. Ini 150 orang bro, itu kayaknya kelihatannya ada anak-anak nggak? Nih gue paling sedih kalau ada anak-anak bro. Ini tuh pertama kalinya ya. Terakhir kali itu tahun 2000 sepertinya. Jadi udah lama banget orang mungkin gak melakukan. Dan ini terjadi kayaknya gak cuma di sini, kayak di Korea doang, tapi di seluruh dunia rata-rata ya kayaknya. Karena mereka udah cukup lama terkukung dengan pandemi dan segala macam. Akhirnya ketika ada satu momen dimana bisa mereka merayakan sesuatu bersama-sama di luar, akhirnya ya ini yang terjadi mungkin. Mereka kayak ayo semuanya gitu. Bahkan banyak juga ternyata orang-orang Indonesia yang datang ke tempat ini untuk merayakan Halloween. Ada yang kami sengaja gitu, kayak kita datang ke sini untuk merayakan, dapat juga wow. Kira ya. Sampai sengaja loh. Kerumunan di Korea di dalam jumlah besar bukan pertama kali. Tahun 2017 200.000 orang hadir untuk merayakan festival Halloween. Saat itu acara berjalan lancar dan tidak ada korban. Iya. Ini juga nih, kalau lu lihat rekaman yang satu ini, bulan Oktober tuh benar-benar bulan yang aneh banget ya. Karena juga terdapat rekaman CCTV menangkap momen ambruknya jembatan Gujarat India. Bener bro, ambruk bro, jembatannya jatuh, jabruk, ya kan? Hingga saat ini jumlah korban tewas 134 orang. Yang ini ada di video lain malah digoyang. Gue rasa nih karena ya iseng juga kali ya. Ada 1-2 orang mungkin yang nih tuh digoyang-goyang, tuh lihat tuh. Digoyang, ini satu orang nih menggoyang-goyang nih akhirnya. Ia juga menyebut
menyebut distrik itu merupakan destinasi populer. Arus kerumunan dua arah, jalan-jalan sempit, volume kerumunan tanpa kontrol adalah faktor yang menonjol pada tahap ini. Tak seperti aksi unjuk rasa demonstrasi. Kita akan coba cek ya. Mungkin salah satu ada nggak? Gue sih kalau ngeliatnya udah ramai banget pulang, bro. Baru-baru ini kepala mengakui pengendalian massa dalam festival tak cukup memadai karena jumlahnya banyak banget kali ya. Dan akhirnya gubernur ya kalau nggak salah pokoknya ya, itu meminta maaf sembari menangis-nangis ya. Karena ya 156 orang, bro. Kepala polisi Korsel juga membungkuk merasa bersalah atas tragedi Taiwan. Betul. Coba kita lihat di YouTube apakah ada video yang setidaknya melihatkan secara apa tuh? Ada nggak? Ini kita lihat sekilas kali ya. Bro, ini rame banget. Gimana nikmatinnya ya? Hah? Gimana ini? Tapi itu gila sih rame ya. Bahkan ada salah satu orang yang kayak kita tuh lagi rame banget di dalam gang, salah satu gang yang lain kali ya. Terus kayak berdesak-desakan sampai akhirnya kita keluar. Pada saat kita keluar kita tuh udah ngelihat pemadam kebakaran, ambulan udah rame banget di depan. Jadi salah satunya adalah karena musik-musik di sana juga cukup besar. Jadi mungkin yang lain tuh pada nggak denger juga gitu. Seoul, South Korea's capital, Saturday night took place at about 10:20. Incident took place at about 10:20 p.m. local time. Witnesses described chaotic scenes moments before the stampede, with the police on hand having trouble maintaining control and the crowd becoming increasingly unruly and agitated. Social media footage captured the chaos, with hundreds of people packed in the narrow sloped alley crushed and immobile, as emergency officials and police tried to pull them free. Many of the partygoers were wearing masks and Halloween costumes. Other footage showed fire officials. Sebentar. Gimana ya? Jadi banyak juga yang mungkin pakai apa tuh penutup kepala juga, dan itu bisa mengalami ini juga ya, maksudnya sesak napas juga ya. Betul juga sih. Other footage showed fire officials and citizens desperately treating dozens of people who appeared to be unconscious. A Reuters witness said a makeshift morgue was set up in a building adjacent to the scene. About 4 dozen bodies were carried out later on wheeled stretchers and moved to a government facility to identify the victims. Berarti kehabisan napas dong ya. The Itaewon district is popular with young South Koreans. Dozens of Halloween years, restrictions and social. They were invested in an emergency meeting with senior aide. Ya kan? Kalau udah kehimpit gitu ya gimana ya? Ya kan ya? Maksud gua kalau udah kehimpit gitu tuh. Ini Oktober ini tuh banyak banget kejadian-kejadian yang kurang bagus. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ya Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Ini ada berita dari kronologi calon penumpang siram kuah odeng ke petugas ini. Kadang-kadang judulnya juga bikin gua ngegas. Kronologi calon penumpang siram kuah odeng tuh gimana, bro? Siram kuah odeng. Bentar nih, bentar lu. Ini harusnya masuk ke YouTube nanti bisa-bisa ya. Coba lihat deh. Gak ada ya. Aduh. Tuh. Calon penumpang siram kuah odeng ke petugas stasiun Gambir. Tuh. Gimana nih? Media sosial dihebohkan mengenai kabar calon penumpang kereta yang menyiram kuah odeng ke petugas stasiun Gambir. Kita lihat dulu kronologinya. Ya, siapa yang salah dan siapa yang benar. Hal itu dipicu oleh persoalan vaksin ketiga atau booster. Begini kronologinya, siap. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Khairunisa menjelaskan kejadian itu terjadi pada 24 Oktober saat seorang calon penumpang yang akan menggunakan kereta api tujuan Bandung tidak dapat melanjutkan proses boarding dan tidak diizinkan buat naik kereta karena belum vaksin booster.
Emang peraturannya harus vaksin booster ya berarti ya. Saat melalui proses pemeriksaan berdasarkan sistem terdata bahwa yang bersangkutan belum melakukan vaksin ketiga. Tidak dapat menunjukkan berkas lain seperti surat keterangan dari rumah sakit, pemerintah tidak dapat divaksin karena alasan medis. Oke. Setelah dijelaskan petugas boarding, penumpang diarahkan untuk segera membatalkan tiket mengingat waktu yang terbatas dalam mekanisme pembatalan tiket ya. Pada saat di loket, pemberlakuan petugas kembali menjelaskan mekanisme pembatalan dengan baik-baik. Namun secara tiba-tiba calon penumpang tersebut dengan sengaja menyiram petugas dengan makanan berkuah. Oke. Setelah melakukan perbuatan tersebut, penumpang langsung pergi. Terus ya, di sini dijelaskan sengaja menyiram petugas dengan makanan berkuah. Judul: penumpang siram kuah odeng. Coba kuah odeng nih, kuah odengnya dari mana? Coba. Hah? Dia cuma menyebut berkuah doang loh. Enggak, saya mau nyari kuah odengnya, Mas. Siapa yang nulis berita ini? Saya mau nyari kuah odeng. Adapun ketentuan persyaratan sejak kecelakaan enggak peduli. Atas wajib sudah melakukan vaksin dosis bodo amat. Sementara calon pengguna usia 6 sampai melakukan vaksin dosis enggak peduli. Kuah odengnya. Hah? Neraka clickbait asli sumpah. Kuah odengnya nggak ada. Odeng tuh apa sih? Hah? Kuah odeng. Kuah odeng. Ini adalah kuah odeng. Ya. Tuh lo bayangin, ketika kita nyari kuah odeng, muncul kronologi calon penumpang siram kuah odeng. Ini muncul nih, yang tadi nih. Bodoh amat nih. Di Lawson Gambir ada Lawson soalnya. Oh mungkin. Oh iya, jadi dia bilang bahwa itu adalah kuah yang dari Lawson itu. Iya, itu adalah kuah odeng. Karena di Lawson tuh ada. Bodoh amat. Tapi beritanya tuh menyesatkan bro. Ya kan? Judulnya itu loh, kronologi. Tapi memang ini akhirnya membuat orang penasaran gak sih? Kayak misalkan contoh aja ya, kalau misalkan lo emang harus menulis berita kayak kronologi calon penumpang menyiram adukan semen di stasiun Gambir. Ternyata itu adalah orang yang kerja di stasiun Gambir yang membeli tiket untuk pulang kampung juga. Jadi kerja di situ tapi pulang. Tapi kan jadi clickbait kan? Apa enggak? Seorang penumpang ribut-ribut karena telah menyiramkan air di stasiun Gambir, tapi ternyata di kamar mandinya. Gimana? Ya kan? Neraka clickbait ini. Ada berita viral soal masalah pernikahan dari Wallipop guys. Pengantin diviralkan batal nikah karena ditangisi mantan. Ternyata batal nikah karena mantan gak mau pisah. Gak bisa dong, semudah itu. Kurang tegas apa ini laki coba. Masa sih? Open Spotify apa tuh request bang? Coba nanti gue cek ya. Halo juga. Acara pernikahan ini mendadak atensi warganet karena pengantin pria memeluk seorang wanita di depan pengantin wanita. Pengantin pria memeluk erat dan mengelus kepala wanita tersebut. Ini awal mula dari cerita novel-novel porno gak sih ini? Acara pernikahan ini mendadak jadi atensi warganet karena pengantin pria memeluk seorang wanita di depan pengantin wanita. Pengantin pria memeluk erat dengan kayak awal mula novel porno. Novel porno itu biasanya dibaca oleh perempuan, laki-laki jarang ya. Jarang. Kita komik apa enggak apa gitu ya. Siapa tahu pas lagi meluk ini sembari masuk. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Nyinyir Update. Nama Instagramnya aja Nyinyir Update Official. Nama Instagram lo aja neraka anjing. Nama Instagramnya itu udah adminnya aja udah pintu udah ada di akhirat, udah ada sendiri Nyinyir Update Official. Gua akan sangat marah kalau pemilik dari Nyinyir Update Official ini adalah laki-laki. Gue marah sih.
Kalau perempuan gue akan terima, karena kita tahu sendiri kan, perempuan itu gitu ya, maksud gue bener, dia tuh bisa membangun sebuah cerita yang narasinya nggak masuk akal. Cowok juga bisa kalau dia sosiopat apa enggak psikopat bisa, tapi kalau cewek tuh luar biasa loh, luar biasa. Lo tau kejadian itu kan, apa tuh, salah satu pro player Mobile Legend yang lagi masuk tangkapan layar terus tiba-tiba gini terus tiba-tiba nyender ke sebelah kanan, terus yang sebelah kirinya sedih. Coba lihat tuh apa yang ada di otak si cewek yang di sebelah kiri. Cowoknya juga iseng-iseng sih, ditinggal nangis juga nanti. Ya kan? Akun, coba lihat, dalam video terlihat seorang wanita yang memakai baju hitam menangis dan memeluk pengantin pria. Akun Instagram Nyinyir Update Official menuliskan jika wanita yang dipeluk pengantin pria adalah mantan pacarnya. Wah, apalagi tahu ya. Enggak, bro. Oke. Pernikahan diviralkan batal karena mantan pacar pengantin pria tidak mau berpisah. Gak mungkin dong. Batal nikah karena mantan gak mau pisah. Peluk, cium, dan mohon pernikahan dibatalkan, hebohkan tamu. Sayang banget ya. Sampai dia harus unggahan tentang, coba digedein dikit nih. Ini kok kayaknya ukurannya kecil amat layar. Unggahan pengantin tersebut yang dipeluk seorang wanita sambil menangis dapatan 16.000 like dan 2.000 komentar lah kurang lebih. Sebagian besar netizen menyatakan narasi bahwa pengantin pria batal nikah karena mantannya menangis tidak sesuai kenyataan. Kok bisa? Nyatanya menurut warganet yang mengetahui tentang momen viral tersebut mengatakan wanita yang memeluk pengantin pria sambil menangis adalah adik kandungnya. Jauh banget ya. Wanita tersebut menangis karena salah satu orang tua baru aja meninggal. Yeah, baby. Bro, ini jauh banget, bro. Ini Nyinyir Update Official ini. Ini ditimbun bersama batu-batu neraka, bro. Gila gak maksud gue fitnahnya? Hah? Ini itu adiknya. Di akun sebelah sudah ada yang komen menjelaskan itu adiknya karena si orang tua atau bapaknya nggak salah udah nggak ada, makanya si adik terharu banget. Tahu kan kalau cewek dekat dengan abangnya tuh biasanya abang selalu stay jagain adik, kata akun Instagram. Ini kan adeknya, woi, seminggu sebelum abangnya nikah ibunya meninggal. Itu yang di video paman sama tantenya. Ngaco nih yang ngasih judul. Tuh, kesal akun Tira Anggraini 00 tahun 2000 lahirnya. Ya kan? Coba lihat, jauh banget. Loh, kok malah peluk-pelukan? Gimana perasaan pengantin wanitanya, Mas? Ucap akun Bung Rahmat Hidayat langsung menjudge. Lah, kok malah, makanya ya sekarang tuh ya kita di dunia media sosial ini, jangan apa-apa yang kita dengar dapat dari luar itu ditelan bulet-bulet. Bang, jangan. Gue kalau dengar berita buruk tentang sesuatu, gue nggak langsung gue sebarin, gue catetin dulu. Nanti baru gue broadcast melalui WhatsApp. Dengar berita dari manapun ya, itu jangan bulet-bulet tuh diterima. Apalagi kalau berita baik terima aja nggak apa-apa, cepet-cepet nggak apa-apa. Misalkan seorang influencer bapak-bapak beranak 3 telah menemukan obat gundul dan akhirnya sekarang rambutnya lebat bagaikan akar serambi gitu misalnya. Itu kan berita seakan-akan baik kan. Tapi kita belum tahu benar apa enggaknya. Lo iyain aja, lo terima, wah gitu. Tapi kalau berita buruk jangan langsung serta-merta lo ambil. Selanjutnya kita akan baca memang berita itu ya. Berita yang hari ini lagi gempar banget, yaitu adalah ini dia guys. Sunat 300.000 gaji penerima BSU, ini pembelaan warung spesial sambal. Jadi ada berita yang mengatakan bahwa warung spesial sambal WSS ya, itu memotong gaji karyawan 300.000 bagi penerima bantuan subsidi upah atau BLT gaji dari pemerintah. Pemotongan gaji dilakukan periode November dan Desember. Gila lo bro,
dipotong. Dia kan dapat dari pemerintah. Oke. Direktur WSS Indonesia Yoyo Heri Wahyono mengatakan kebijakan tersebut benar adanya. Dirinya mengaku siap bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat. Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hukum negara dan kebenaran atau keadilan. Apa lebay banget, panjang banget. Yoyo menjelaskan diambilnya kebijakan potong gaji 300.000 per bulan bagi penerima BSU karena tidak ingin antar pegawai merasa iri dan menjadi kurang harmonis. Pasalnya bantuan dari pemerintah itu tidak merata didapat semua pegawai. Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka. Akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalaupun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana. Dia pun lebih memilih agar jangan ada bantuan apapun dari pemerintah jika penyaluran BSU tidak merata ke seluruh pegawainya yang disebut personil. Personil SS itu di luar gaji ada beasiswa putra-putri pegawai, bantuan musibah keluarga, pembebasan utang pinjol, BPJS tidak bulanan, tidak pemotongan gaji, dibayar perusahaan tunjangan kecantikan, tunjangan tempat tinggal, dan banyak banget ya. Belum diketahui berapa karyawan yang terdampak pemotongan gaji 300.000 per bulan yang karena sebagai penerima BSU. Pastinya kebijakan ini berlaku di 102 cabang warung SS. Terdapat 4.128 pegawai. Karena dia pegawainya banyak banget ya. Jadi dia mau ngambil tindakan supaya tidak terjadi keirian antar gitu. Maksudnya memang benar sih, memang bisa banget terjadi hal-hal seperti ini sih. Mungkin. Cuma tindakannya jadi kalau tindakan perusahaan seperti ini dilihat dari sisi jadi salah gitu kalau dilihat dari sisi luar. Tapi kalau dilihat dari sisi menjaga keharmonisan, nggak tahu juga sih. Ya tergantung kan, karyawannya iri hati kali. Ya kan? Iri hati aja kali karyawannya, akhirnya jadinya begitu. Belum diketahui berapa pegawai yang digaji dipotong, cairnya langsung ditransfer ke pegawai kita tidak tahu sebelumnya. Jadi ada pemotongan, tapi ini tidak umum sih. Kan yang memberikan itu adalah pemerintah. Berarti kalau memang pemerintah yang memberikan, kenapa perusahaan harus mengambil tindakan gitu? Ini aneh aja sih. Kang Apam, thank you for subscribing. Efek pandemi beneran, efek ke keluarga aneh. Bisnis travel hancur, sakit parah, almarhum ayahnya ngerus semua finansial keluarga, dan sekarang tinggal sisa utang ke saudara. Semua aset yang bisa dijual udah dijual. Kuliah pun berhenti dulu untuk fokus nyari duit buat bisa nyicil utang. Bung Dincau, semangat Bung Dincau. Pastinya memang gak mudah sih guys. Di masa-masa habis selesai pandemi itu bukannya belum berhenti semuanya, terkhususnya bagi para UMKM khususnya tidak mudah. Jadi banyak juga yang tidak sempat beradaptasi dan akhirnya juga mengalami cukup lumayan pukulan yang keras di bisnisnya gitu. Ya mungkin ini yang sedang terjadi juga dari keluarga Dimcau ya, dari Jinjau sendiri sampai harus kuliahnya berhenti. Sangat disayangkan untuk mendengarnya gitu. Tapi memang inilah. Dan ini tuh global ya. Ini terjadi di global. Bahkan pemikiran gue sendiri, kalau Bang Yono aja mikir ya, if something happen dan drastis gitu, dan sangat drastis gitu ya, ya pasti gue akan hold dulu untuk pengeluaran-pengeluaran yang gue belum bisa lakukan gitu. Misalkan kayak model sekolah anak gue, mungkin beberapa hal yang kira-kira mengambil keuangan itu cukup berat, itu akan di stop dulu gitu. Yang penting kan kita jangan mati aja dulu guys, gitu. Bahkan sampai orang tua juga khawatir gitu dengan kayak yang penting ini nih, your mindset guys. Yang penting mindset. Jangan sampai akhirnya lu tuh bener-bener kalah sama keadaan sih. Bapak gue juga udah bilang dari awal, yang penting jangan sampai lo mati katanya. Nah mati di sini tuh bukan berarti ke arah physically ya, tapi lebih ke arah pemikiran gitu. Jangan sampai kita nyerah gitu. Selalu ada matahari terbit setelah malam yang panjang guys. Kalau nggak hari ini mungkin besok, kalau nggak besok mungkin besoknya lagi. Tapi kita tahu setiap malam akan gelap.
Tapi setiap pagi bakal cerah gitu. Tapi kalau bukan hari ini besok. Kalau bukan besok besoknya lagi. Kalau bukan besok besoknya lagi. Ini dari surat 300.000 gaji penerima beasiswa. Yang penting semangat, jangan kepikiran sampai yang aneh-aneh bro. Ya.